Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi gempa bumi dan tsunami di pesisir selatan Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyatakan sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan meminta masyarakat tetap tenang. Pernah dengar El Nino? El Nino merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Fenomena alam ini bisa mempengaruhi pola iklim global, termasuk suhu udara dan juga pola cuaca. Dampaknya berupa rendahnya curah hujan. Hal ini bisa sampai ke Indonesia. Ancaman El Nino diprediksi akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2023. Bagaimana dampaknya terhadap ketersediaan air hingga produktivitas dan ketahanan pangan di Indonesia? Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina, hingga bencana iklim di semua benua. Lantas, apa dampaknya bagi Indonesia? Mau duduk aja, Ya. biar santai ya. Oke. Jadi ceritanya langsung ditembak ya. Nyaman gini Mbak Nah Ita. ya, tadi itu kenapa yang tiba-tiba lagi ngobrol, terus tiba-tiba, yuk Mbak kita coba pindah ke sana. Pas lagi jalan ngobrol ternyata sama ya. Ada sesuatu kan kita ngobrol nih, terus kayak ada sesuatu energi yang sangat besar dari belakang. Kita kan membelakangi pantai dan aku nggak ngelihat ke belakang ada apa gitu. Sepertinya memang ada pesan yang mau disampaikan. Mungkin Mbak Listi bisa menyampaikan pesan apa yang mau disampaikan. Lebih apa ya? Sebetulnya agak nggak enak Mbak Intan, karena kadang-kadang pesan yang masuk ke kita itu nggak selalu yang bagus-bagus. Iya, gitu, iya. Kayak Karena kita nggak bisa memilih. betul. Yang Listi lihat tadi ada naga. Tapi memang bukan pertama kali ini melihat ya. Iya. Tapi kali ini warnanya yang hijau. Nah itu berpesan intinya kita harus menguatkan vibrasi kita. Karena mungkin kayak yang kita lihat sekarang itu kan banyak gejolak alam ya. Dan itu pasti akan membuat ketakutan kita. Maksudnya apakah tsunami akan datang, apakah ini akan datang. Tapi memang cepat atau lambat beliau berpesan ya memang alam itu harus melakukan bagiannya gitu loh. Jadi mungkin jangan pernah menyalahkan, maaf kata ya, maaf sekali kayak Ibu Ratu marah. Naga bumi marah, naga laut marah. Enggak. Bukan seperti itu. Justru kayak itu disuruh menyampaikan bahwa yang manusia pikirkan itu kadang terlalu sempit. Apa yang memang harusnya terjadi ya akan terjadi gitu. Jadi makanya kenapa gempa makin kesini makin intens, karena seiring dengan perkembangan level kesadaran bumi yang kita masuk jadi 5 dimensi setelah tanggal 18 kemarin, itu mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan itu. Banyak hal yang akan berubah, termasuk sifat manusia, hubungan kita sama orang. Mungkin tiba-tiba menikah bisa divorce, pacaran lama bisa putus, bisa pindah kerjaan, ya kan? Itu dari sisi manusianya, apalagi alamnya gitu. Jadi beliau berpesan tentunya dengan setelah di-download ya, kayak hati-hati, jangan salahkan siapapun gitu loh. Manusia itu punya andil juga dalam kesalahan hidup mereka, kondisi alamnya, sehingga itu juga akan kembali ke manusia. Kemudian ada satu sosok lagi, dan saya tidak akan menyebutkan, tapi Mbak Intan pasti paham. Beliau bilang katanya banyak orang itu sudah nggak sesuai tata caranya gitu loh. Mereka meyakini dan berpegang pada sesuatu yang salah gitu. Padahal kalau itu diturun itu akan membawa mereka ke jurang itu sendiri gitu. Yang mereka buat sendiri, yang mereka akhirnya tanggung sendiri resikonya. Dan tugas para healer ini jadi berat karena seakan-akan kayak kami nggak mampu. Jadi makanya tadi berpesan sing kuat loh. Sing kuat bukan berarti ketika kita nggak bisa menolong orang itu kita gagal gitu loh. Kan kita sebagai seorang healer pasti sering merasa gagal ya, kayak kok nggak bisa ya tak sembuhin, kok nggak percaya ya sama aku tuh, kok tak kasih tahu tuh ngeyel ya gitu. Bukan masalah kita nggak bisa atau kita gagal, tapi memang
orang itu harus seperti itu karena dia tidak bisa mengikuti perkembangan kenaikan level gitu. Di sisa waktu yang ada mungkin beberapa bulan lagi akan ada gejolak yang besar ya, yang saya nggak akan cerita itu apa. Kita tahu sendirilah. Nanti bisa dilihat setelah bulan 8 itu akan lebih intens lagi tentang pergerakan alam. Nah, kalau manusia itu nggak punya pegangan, manusia itu nggak punya koridor yang jelas dalam berspiritual, dia akan makin hilang. Dia pun akan istilahnya, makanya ketika di zaman baru ada istilah garis baru. Manungsa kuwi wis lali nduk. Manungsa kuwi wis lali. Sajane iki urip iku opo? Kuning kene isih ndelok kowe. Bisa dikeloro. Untungnya kue iki iso bantu nyadarno. Nyadarno, nggonmu urip kuwi, kowe mulai lahir ning ngendi, kowe ngasep ning ngendi, kowe urip ning opo? Kue padha mloro mrene kuwi tak titipi pesan. Tinggo para manungsa kuwi siji wae nganggo ati mlaku sing jejak lempeng, nganggo ati. Awake dhewe iki isih mirsani lho, isih mirsani alam, dieling-eling alam, arep resik manungsa sing memang kudu diresiki karena urip iku kudu urup, ora iso kok karepe dhewe. Gandengan yo nduk, gandengan karo awake iki, gandengan. Memang kudu ning ngendi kalian kuwi mlaku, memang kudu ngono nduk. Ya, memang kudu ngono. Ya, sampai geter. Jadinya masuk ke Mbak Intan ya. Karena udah pertama air mata loh, kok begini gitu, nggak bisa ditahan lagi. Karena jadinya kalau Listi menyampaikan itu jadi marah. Mungkin lebih ke Mbak Intan karena bisa lebih jelas ya menyampaikan. Dan sesuai pesannya tadi memang ya itu yang kita mau kasih disampaikan ya. Memang itu. Memang setelah bulan 8 tadi yang Listi tangkep itu memang ya balik lagi, kita nggak berharap itu terjadi, tapi tahun depan kita tahu akan ada apa, menunggu di depan. Manusia itu jagat kecil, alam semesta itu jagat besar. Apapun yang terjadi pada diri manusia itu juga akan berimpact ke alam. Jadi apa yang beliau sampaikan itu akan ternotis banget buat Listi, bahwa menjaga sikap, menjaga pikiran, ucapan itu jadi penting banget ya Mbak Intan. Apalagi kita sekarang kayak udah dikasih tugas gitu, ya mau nggak mau kayak ya walaupun kita nggak bisa membantu ya kita tetap gandeng aja dulu. Perkara nanti mereka karmanya akan seperti apa, akan menjadi bagaimana itu belakangan. Iya. Karena memang itu tugas kita kan, dan kita nggak mungkin sendiri berdua. Kan mungkin setelah ini kita akan ketemu siapa lagi, dipertemukan dengan siapa lagi sesuai caranya semesta. Cuman memang beliaunya yang menyampaikan itu memang ya apa ya, sedih banget gitu ya Mbak, kayak yang tadi sampai berdiri di situ tuh kayak menggigil gitu loh Mbak. Jadi aku tuh kayak kurang apa ya, jadi pikiranku tuh kayak
aku mau masuk dong, aku mau masuk. Sedangkan di sini kita masih pembahasan dan kita berjalan sesuai skema ya harusnya, tapi memang benar-benar ini urgent berarti. Ya, jadi memang beliaunya ini memang ingin menyampaikan itu. Jadi kayak yang ya harus apa ya, khususnya sahabat jurnal Intan itu sadar sedikit setidaknya kalau kita itu hidup di dunia ini bukan kita sendiri, bener gitu ya Mbak Listi. Ada dulunya itu ada leluhur-leluhur kita yang jauh lebih dulu menjalani kehidupan sebelum kita, dan mereka-mereka pula pastinya sudah mengemban banyak pelajaran, mengemban banyak ilmu yang sebenarnya mereka ini meninggal itu kan hanya sekedar apa ya, tutup usia, tapi mereka ini masih mersani, masih melihat gitu, masih memperhatikan manusia-manusia sekarang itu tuh kehidupannya kayak gimana, alam-alam itu kayak gimana, terus koneksinya manusia dengan alam seperti apa. Kalau dengan Tuhan itu pasti yang utama ya Mbak Listi, tapi kayak leluhur-leluhur itu nggak henti-hentinya menitipkan pesan sama kita mungkin buat menyampaikan, karena mungkin kita ini karena memang penyampai pesan dan perantara yang menurut mereka itu pas seperti ini kan tidak direncanakan, kita nggak minta ya kan, tapi ketika kita udah dalam hati ikhlas tulus buat oh ya udah kita ini mantap untuk menjalani napak tilas, untuk mempelajari apa yang ilmu dari leluhur dulu sampaikan, tinggalkan kayak gitu. Dan ketika kita harus menyampaikan pesan, ya itu tadi kita hanya bisa menyampaikan pesan apa adanya. Kembali lagi buat kalian yang menonton video ini itu bisa mengambil sisi positifnya itu apa. Jadi bukan sibuk siapa beliaunya, terus mencari tahu ini sosok apa sih kayak gitu, bukan ke situ, tapi nilai luhur apa yang memang ingin beliau sampaikan ke penonton sahabat jurnal Intan Indigo kayak gitu.